Nama saya Lesti Jamelia, biasa dipanggil Hai Lesti. guys, perkenalkan nama saya Felisa Lorenza, biasa dipanggil Feli. Nama saya Richard Prasna Saputra, biasa dipanggil Richard. Hai guys, nama saya Nathanael Albert Harja, biasa dipanggil Albert. Kami dari kelompok DJ Squad akan mempersembahkan video yang berjudul Harmoni Negeriku. Jangan disimak ya. Alat musik terbagi menjadi tiga, yakni melodis, harmonis, dan ritmis. Musik ritmis adalah alat musik yang digunakan untuk membina tempo lagu atau hanya dimainkan sebagai pengiring irama. Musik ritmis tidak bisa menghasilkan nada tertentu, namun alat musik memiliki peran penting dalam sebuah lagu karena dapat menciptakan harmoni baik saat dipadukan dengan alat musik lainnya maupun sendirian. Alat musik ritmis memiliki beragam fungsi seperti membuat lagu menjadi lebih hidup dan lebih indah untuk didengar. Selain itu, alat musik juga kerap digunakan untuk membina sebuah lagu. Bisa dikatakan bahwa alat musik ritmis sebagai penyempurna dari instrumen lainnya. Getaran adalah gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Benda yang bergetar memiliki keseimbangan yang merupakan jarak yang ditempuh benda bergetar dari titik keseimbangan. Suatu keseimbangan terbesar dimiliki oleh benda yang bergetar dinamakan amplitudo. Amplitudo dilambangkan dengan A. Dan 1 meter salah satu contoh benda yang mengalami getaran yaitu sinar gitar. Jenis-jenis getaran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas ialah getaran yang terjadi saat sistem mekanis dimulai dengan gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri. Setelah itu benda dibiarkan bergetar secara bebas. Dalam getaran bebas ini akan menghasilkan frekuensi yang natural, disebabkan oleh sifat dinamika dari distribusi massa dan kekuatan yang membuat getaran. Contohnya sebuah bandul yang ditarik lalu dilepaskan dan dibiarkan hingga pergerakan bundel berhenti. Getaran paksa ialah getaran yang terjadi saat gerakan bolak-balik yang disebabkan oleh adanya gaya luar yang secara paksa menimbulkan getaran pada sistem. Contohnya getaran rumah yang roboh ketika gempa bumi. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Gelombang terjadi disebabkan oleh adanya sumber getaran. Secara singkatnya, pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, namun perantarannya tidak ikut merambat. Gelombang dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium yang dilaluinya. Misalnya, yaitu sesuatu yang dapat didengarkan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar dapat menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya, sehingga saat terjadinya bunyi adalah benda yang bergetar. Perambatan bunyi memerlukan medium, sehingga kita bisa mendengar bunyi jika ada medium yang dapat merambatkan bunyi. Gaung atau kerdam adalah jenis bunyi pantul yang sebagian datang bersama dengan bunyi asli. Bunyi yaitu sesuatu yang dapat didengarkan yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Suatu benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar dapat menggetarkan molekul-molekul udara yang berada di sekitarnya, sehingga saat terjadinya bunyi adalah benda yang bergetar. Perambatan bunyi memerlukan medium, sehingga kita bisa mendengar bunyi jika ada medium yang dapat merambatkan bunyi. Gaung atau kerdam adalah jenis bunyi pantul yang sebagian datang bersama dengan bunyi asli. Tak coba suweng tengok lenter, mampu tata tumbudel, alen tolerale sopo yundele aku sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mencintai, melestarikan, dan mempelajari budaya serta musik dari Indonesia agar tidak tertinggal atau punah. Karena itu adalah warisan nenek moyang yang tidak boleh kita tinggalkan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa Indonesia harus ikut ambil peran dalam melestarikan budaya dan musik Indonesia.